Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Najwa Arifah Giasani dari kelas SE 0801 dengan NIM 13120240028. Di sini aku bakal ngebahas mengenai beberapa latihan soal yang ada pada materi normalisasi. Nah, di sini udah ada pembahasannya, mungkin aku akan jelasin lebih detail lagi mengenai jawaban-jawaban yang ada. Nah, kita langsung aja ke latihan nomor 1. Di sini kita bakal disediakan tabel yang sebelumnya dia tuh ada bentuk yang gak normal. Kayak kalau bisa kita lihat di sini ada beberapa item yang atau sel yang nol. Nah, itu kan nggak boleh ya guys dalam bentuk normalisasi. Jadi kayak itu tabel yang harus kita normalisasikan. Nah, gimana sih langkahnya? Yang pertama, sebelum kita menormalisasi tabel ini, kita tuh harus tahu dulu nih, tabel ini tuh menyimpan data apa, kemudian kolom mana sih yang jadi identitas unik, dan juga ada nggak sih nilai yang aneh atau berulang. Nah, di tabel ini kita tuh menyimpan data transaksi order. Setiap baris adalah satu order dan setiap order bisa punya lebih dari satu item. Nah, yang kedua, kita tuh harus mengidentifikasi dulu nih apa aja masalah yang ada pada tabel ini. Kayak yang pertama nih, kalau kita lihat dia tuh ada kolom item 1, item 2, item 3. Yang mana ini tuh biasa disebut dengan repeating group. Yaitu satu konsep yang sama, tapi tuh dia dipecah jadi beberapa kolom yang beda. Nah, ada beberapa masalah yang timbul dari sini. Yang pertama adalah nggak fleksibel. Gimana kalau misalkan nanti ada order yang punya 4 item? Kita harus nambah lagi kolom item 4. Terus gimana kalau misalkan ada 10 item? Otomatis kita harus nambah item 10. Nah, ini tuh nggak bagus banget untuk struktur tabel gitu, karena struktur tabelnya tuh bakalan terus berubah setiap kali ada kebutuhan baru. Kemudian yang kedua tuh banyaknya nilai nol. Kalau kita lihat di nomor order TR atau biasa disebut transaksi 002 dan transaksi 003, di situ tuh ada item di kolom 3, di kolom item 3 maaf, itu tuh kosong atau biasa disebut nol. Jadi di sini tuh jadi ambigu gitu. Apakah memang nggak ada itemnya atau datanya tuh belum terisi? Nah, ini tuh bakal bikin query-nya tuh jadi lebih ribet kayak gitu. Nah, gimana caranya biar kita bisa menormalisasi? Yang pertama, kita tentukan dulu nih candidate key-nya. Nah, apa sih itu candidate key? Jadi candidate key itu adalah sebuah atribut atau kombinasi atribut yang secara unik dapat mengidentifikasi setiap baris. Oke, kita lihat di sini yang pertama tuh ada nomor order. Apakah dia bisa jadi kandidat key? Tentu aja enggak. Karena kenapa? Karena setelah kita pisah, jadi misalkan nih satu nomor order akan muncul di beberapa baris. Kayak satu baris tuh per item gitu. Terus misalkan kita per item ya, kita coba lihat per item. Apakah dia bisa? Tentu aja enggak. Karena item yang sama bisa muncul di order yang berbeda. Misalkan nih P1. P1 ini tuh ada di transaksi 001 dan transaksi 003 kayak gitu. Terus yang ketiga ada nomor order dan juga item misalkan. Nah, dia tuh bisa karena kombinasi nomor order dan item pasti tuh unik gitu. Nggak mungkin dalam satu order yang sama, item yang sama tuh bakalan muncul gitu. Jadi di sini candidate key, kita dapat candidate key-nya adalah nomor order dan juga item. Begitu. Kemudian kita bakalan melakukan konversi ke 1NF seperti ini. Nah, ini adalah bentuk normal pertama atau yang kita sering sebut dengan 1NF gitu ya. Ada dua aturan di sini. Yang pertama, setiap sel hanya boleh berisi satu nilai tunggal. Kayak ini tadi nih. Di nomor order transaksi 001 dengan tanggal order ini dengan item P1 totalnya 500.000. Kemudian lanjut dengan transaksi order 001 dengan tanggal sekian dan itemnya P2 dengan total 500.000 dan seterusnya. Nah, itu kan bisa kita lihat bahwa setiap sel itu tuh dia hanya berisi satu nilai tunggal gitu. Yang aturan yang kedua adalah tabel tuh harus punya primary key. Nah, cara mengubahnya adalah setiap item yang tadi dalam satu baris kita pecah menjadi baris-baris yang terpisah. Kayak gini nih. Kolom-kolom kayak item 1, item 2, item 3 bakalan kita gabung jadi satu kolom yang bernama item. Jadi bakalan jadi kayak gini. Misalkan TR001, dia punya 3 item. Di sini dia punya 3 item.
P1, P2, dan P3. Di sini kita bisa lagi jadi 3 baris. Ada TR001 dengan item P1 dengan total sekian, TR001 dengan tanggal order sekian dan dengan item P2 dengan total 500.000. Kemudian ada TR001 lagi dengan tanggal order sekian dan item P3 dengan total 500.000. Nah, seperti itu. Jadi kita bikin satu kolom yang menggabungkan antara item 1, 2, 3, kemudian kita pisah nih, buat transaksi 001 nih, dia berapa kali order gitu. Nah, kemudian hasilnya seperti ini. Jadi nggak akan ada lagi kolom item 1, 2, 3, nggak akan ada lagi nilai 0. Terus setiap baris nih bisa diidentifikasi secara unik dengan nomor order plus item. Jadi tabel ini tuh sudah dalam bentuk normal pertama, kayak gitu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke latihan 2. Nah, latihan 2 ini nih lebih kompleks ya, karena datanya lebih banyak dan bisa dibilang kolom-kolomnya ini lebih banyak. Ada NIM, nama mahasiswa, prodi, jurusan, kode matkul, nama matkul, SKS, dan juga nilai. Nah, bisa kita lihat di sini, bisa langsung terlihat ya, bahwa masih banyak sekali sel dengan nilai yang 0. Jadi masih ambigu banget, masih berantakan lah. Nah, di sini kita juga akan menormalisasi hal itu. Seperti nomor latihan 1 tadi, kita harus memahami dulu nih, di tabel ini tuh dia tuh menyimpan data apa gitu. Nah, di sini tabel ini tuh menyimpan data tentang mahasiswa yang mengambil mata kuliah apa dan berapakah nilai yang mereka dapat dalam satu baris yang mempresentasikan satu mahasiswa mengambil satu mata kuliah. Di situ ada beberapa atribut, kayak ada NIM, nama mahasiswa, prodi, jurusan, kode matkul, nama matkul, SKS, dan juga nilai. Nah, setelah kita tahu nih ada apa aja di tabel ini dan tabel ini tentang apa, kita identifikasi nih masalah apa yang ada di tabel ini. Nah, yang pertama adalah kalau kita lihat ya dengan mata terbuka, pasti bisa langsung kelihatan bahwa tabel ini tuh masih banyak sekali sel yang kosong. Jadi ada baris yang nggak punya NIM, ada baris yang nggak punya nama, ada yang nggak punya prodi, dan pokoknya datanya nggak lengkap lah. Nah, ini dia tuh melanggar salah satu aturan 1NF karena setiap sel harus punya nilai yang jelas dan juga terdefinisi. Nah, yang kita lakukan di sini adalah melengkapi data yang kosong berdasarkan konteks. Jadi kalau kita lihat nih salah satu contohnya ada NIM dengan 1235, kalau kita lihat di baris pertama, di baris terakhir ya. Di baris terakhir kita lihat di sini NIM 1235 ini tuh nama mahasiswanya tuh Alit dengan prodi MI dengan jurusan teknik elektro, kode matkulnya masih kosong dan nama matkulnya adalah algoritma. Nah, kalau kita lihat di sini itu tuh kita bisa saling melengkapi dari data-data yang sudah ada. Jadi di baris nomor 2 ini bisa kita isi bahwa di sini namanya Alit. Kemudian dengan prodi MI jurusan teknik elektro. Kemudian kode matkul, untuk kode matkul sendiri kita bisa lihat basis data di sini adalah kode matkulnya adalah M001. Jumlah SKS-nya 4 dan nilainya sudah terisi. Nilainya Alit pada mata kuliah basis data adalah 81. Kemudian kita lanjut. Mahasiswa dengan NIM 1236 dengan nama Nyoman, prodi TRPL, jurusan teknik elektro, dengan kode mata kuliah M002 dengan nama matkul basis data, dan di sini masih ada yang kosong, kita bisa isi dengan SKS mata kuliah basis data, yaitu 4. Lanjut, untuk mahasiswa dengan nama Ben, NIM 1237, kita bisa lihat di sini prodinya TRPL, teknik elektro, dan di sini yang masih kosong adalah kode matkul dan juga SKS. Kita bisa lihat bahwa nama matkulnya di sini ada basis data. Otomatis kita bisa isi dengan ini kan dia TRPL ya, otomatis kode matkulnya antara TRPL dan MI itu berbeda. Kode matkul untuk basis data di prodi TRPL adalah M002, seperti itu. Dengan jumlah SKS yang masih sama, yaitu 4. Kemudian lanjut, tadi masih Alit ya, mahasiswa dengan nama Alit, NIM 1235, di sini prodinya kita bisa isi dengan MI. Kemudian jurusannya teknik elektro, di sini sudah lengkap ya teman-teman. Untuk kode mata kuliah, nama matkul, dan SKS dan juga nilai. Kemudian kita cari lagi nih yang masih kosong. Di sini ada Nyoman.
Di sini yang masih kosong adalah SKS Pancasila. Di sini bisa kita lihat bahwa SKS dari mata kuliah Pancasila adalah 2. Kita isi. Kemudian kita lanjut nih, mahasiswa dengan NIM 1237. Di sini nama mahasiswa jurusan kode mata kuliahnya masih kosong. Namun karena kita tahu nih NIM-nya 1237, kita juga bisa tahu bahwa mahasiswa dengan NIM 1237 adalah mahasiswa bernama Ben. Kemudian dia adalah mahasiswa dengan jurusan teknik elektro. Kemudian dengan kode mata kuliah Pancasila yaitu M004. Nah, dengan begitu kan baris yang ini sudah lengkap. Kemudian kita lanjut lagi ke baris yang selanjutnya, yaitu mahasiswa dengan NIM 1234. Kita cari mahasiswa dengan NIM 1234 itu adalah Ria. Kita isi di sini dengan Ria, lalu jurusannya adalah teknik elektro. Nah, di sini yang belum lengkap adalah SKS dari mata kuliah algoritma. Di sini kita bisa lihat bahwa SKS dari mata kuliah algoritma adalah 3. Kemudian lanjut ke baris yang terakhir, mahasiswa dengan nama Alit, NIM 1235, Prodi MI, itu kode mata kuliahnya yang belum adalah algoritma, dan kode mata kuliah algoritma adalah M005. Nah, dengan begini, tabel kita sudah lengkap. Sudah tidak ada lagi yang nol. Dan di sini tidak ada lagi dalam satu sel itu terdapat nilai yang ganda atau berulang gitu. Nah, kalau sudah akan jadi seperti ini. Seperti yang kita kerjakan tadi. Jadi, satu NF-nya sudah terpenuhi karena setiap sel sudah bernilai tunggal. Seperti itu. Kemudian, kita lanjut ke kasus 2NF atau kita lanjut ke dalam bentuk 2NF. Di sini untuk lanjut ke kasus atau bentuk 2NF, kita harus mencari atau menganalisis functional dependency-nya dulu. Nah, sekarang sebelum kita menganalisis, apa sih itu functional dependency? Jadi functional dependency ini tuh adalah salah satu kunci gitu, biar kita bisa lanjut ke bentuk 2NF. Jadi FD ini atau functional dependency atau yang ini kita sebut aja FD ya, adalah hubungan antara atribut jika kita tahu, misalnya kita tahu nilai A, maka kita pasti tahu nilai B. Nah, jadi kita bisa tulis bahwa A itu dia bergantung atau terikat gitu dengan B. Jadi kalau misalkan nih kayak tadi, kalau misalkan kita tahu NIM-nya itu 1234, kita juga akan tahu bahwa mahasiswa dengan NIM 1234 adalah Ria, seperti itu. Nah, sekarang kita identifikasi dulu nih, kira-kira ada berapa functional dependency di tabel ini. Nah, yang pertama, kita balik lagi tabel deh. Yang pertama, itu kita ada NIM, mahasiswa, nama mahasiswa, prodi dan jurusan. Nah, misalkan kita tahu NIM seseorang mahasiswa, kita bakalan langsung tahu juga nih siapa namanya, kemudian prodinya apa, jurusannya apa gitu. Jadi satu NIM ini tuh milik satu mahasiswa gitu. Kemudian masuk FD yang kedua adalah kode mata kuliah. Yang ini, ketika kita tahu kode mata kuliah, tentu saja kita akan tahu nih nama mata kuliahnya apa dan juga jumlah SKS dari mata kuliah tersebut tuh berapa gitu. Kemudian FD yang ketiga adalah NIM, dan kode mata kuliah. Dia bakalan langsung tahu nilai gitu. Jadi gini, misalkan NIM mahasiswa dengan NIM 1234 dengan kode matkul basis data dengan kode matkul M001, maka kita tuh bisa langsung tahu gitu, si Ria ini, si mahasiswa ini yang bernama Ria dengan NIM 1234 pada matkul basis data, dia itu mendapat nilai berapa? Di sini tertera bahwa dia mendapat nilai 80. Seperti itu. Itu yang dinamakan dengan functional dependency. Nah, setelah kita tahu mana aja functional dependency-nya, kita kategorikan. Jadi di functional dependency itu tuh ada 2 kategori. Ada full dependency dan juga ada partial dependency. Nah, full dependency ini adalah atribut yang bergantung pada seluruh primary key. Nah, di sini primary key-nya kan NIM dan juga kode mata kuliah ya tadi. Terus kemudian yang kedua ada partial dependency. Jadi partial dependency ini adalah atribut yang bergantung hanya pada sebagian primary key.
Misalkan, nih, kayak tadi, functional dependency yang pertama, ada nama mahasiswa, prodi, jurusan. Dia tuh hanya bergantung pada NIM saja. Tadi kan balik lagi, tadi kan primary key kita NIM dan kode mata kuliah ya. Nah, sedangkan di functional dependency yang pertama, yang isinya nama mahasiswa, prodi, jurusan, dia hanya bergantung pada NIM. Kayak dengan NIM aja nih kita udah bisa tahu nama mahasiswanya siapa, prodinya siapa, jurusannya siapa. Makanya dia disebut dengan partial dependency. Dia masuknya ke dalam partial dependency. Kemudian yang kedua, functional dependency yang kedua, yang isinya nama mata kuliah, SKS, dia hanya bergantung pada kode mata kuliah saja. Artinya kayak gini, dengan kita tahu kode mata kuliahnya itu M001, kita udah tahu nih nama mata kuliahnya apa dan jumlah SKS-nya itu berapa. Artinya functional dependency yang ini dia juga masuk ke dalam partial dependency kayak gitu. Nah, untuk yang ketiga, functional dependency yang ketiga adalah nilai. Si nilai ini dia bergantung di dua di dua hal, yaitu yang pertama ada NIM, yang kedua kode matkul. Jadi, kita tuh bakalan tahu suatu nilai kalau kita tahu sebuah NIM mahasiswa plus kode mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa tersebut. Baru kita bisa tahu nih nilai dari mahasiswa tersebut di mata kuliah tersebut tuh apa. Berapa. Jadi, functional dependency yang ketiga dia termasuk full dependency seperti itu. Nah, sekarang kan kita udah tahu nih mana yang full dependency, mana yang partial dependency. Langkah yang keempat adalah kita konversi ke bentuk 2NF. Nah, di sini karena kita tadi udah bisa memisahkan nih ya, mana functional dependency-nya, sekarang kita pecah jadi tabel buat ngilangin partial dependency-nya. Gini, aturan sederhananya adalah setiap partial dependency itu tuh harus dibuat tabel baru. Jadi, determinannya atau bagian kunci yang menentukan jadi primary key di tabel baru itu. Nah, artinya di tabel ini kita punya dua partial dependency. Jadi kita buat dua tabel baru ditambah satu tabel untuk full dependency. Jadi kita bakalan punya tiga tabel baru gitu. Tabel yang pertama. Tabel yang pertama adalah tabel mahasiswa. Tadi di functional dependency yang pertama kita punya NIM dengan yang menjadi primary key. Dengan NIM kita bisa tahu nama mahasiswa, prodi, dan jurusan. Nah, itu kita buat jadi satu tabel sendiri gitu. Kita pisahkan. Kemudian tabel yang kedua ada tabel mata kuliah di sini. Dengan kode mata kuliah kita bisa tahu gitu. Dengan kode ini tuh mata kuliahnya tuh apa, berapa SKS-nya. Jadi ini kita pisah menjadi tabel sendiri. Setelah itu, yang ketiga ada tabel nilai. Nah, tabel nilai ini adalah tabel ini ya, yang full dependency tadi ya. Dengan NIM dan kode mata kuliah, kita bisa tahu mahasiswa itu mendapatkan nilai berapa pada mata kuliah tertentu. Seperti itu. Nah, kalau sudah, di sini kita udah nggak akan lagi nemu yang namanya partial dependency. Jadi, di tabel ini kita bisa dapat bentuk kedua seperti itu. Setelah bentuk kedua, kita belum selesai karena kita harus lanjut ke bentuk ketiga. Di sini kita tuh bakalan menganalisis transitive dependency. Sebelum itu, transitive dependency adalah sebuah kondisi di mana misalkan ada nilai A yang menentukan nilai B dan nilai B dia tuh menentukan nilai C, sehingga secara nggak langsung A ini menentukan nilai C, tapi lewat perantara B. Nah, ini tuh jadi masalah karena B dan C adalah atribut non kunci, tapi B ternyata tuh bisa nentuin nilai C ini secara mandiri. Nah, sekarang kita misalkan nih, kita mulai dari periksa tabel mahasiswa, gitu. Di sini kita cek apakah ada atribut non kunci yang menentukan atribut non kunci lainnya. Misalkan di sini kita ada prodi dan juga jurusan ya. Di sini kita ada prodi dan juga jurusan. Nah, kita lihat semua mahasiswa dengan prodi MI pasti dia jurusannya teknik elektro. Semua mahasiswa dengan prodi TRPL dia pasti jurusannya teknik elektro. Artinya,
jurusan ini tuh bergantung pada prodi, bukan langsung pada NIM. Jadi kayak alurnya tuh gini, dari NIM kita tahu nih si mahasiswa dengan NIM ini prodinya TRPL. Kemudian dari TRPL kita tahu dia berada pada jurusan teknik elektro. Tapi sebenarnya kita tuh bisa mengetahui bahwa prodi TRPL itu pasti berada pada jurusan teknik elektro, seperti itu. Nah, setelah kita tahu gitu ya, ada transitif dependensi di sini gitu. Kita harus menghilangkan hal itu karena di 3NF dia nggak boleh ada transitif dependensi pada bentuk 3NF. Gimana caranya? Caranya sama seperti tadi. Kita harus memisahkan atribut yang menjadi perantara. Nah, di sini nih yang jadi perantara adalah prodi gitu. Beserta atribut yang bergantung kepada dia. Di sini yang bergantung kepada prodi adalah jurusan. Ke tabel baru. Di tabel lama, prodi ini tuh bakalan tetap ada, tapi dia sebagai foreign key gitu. Nah, terus kita lihat nih hasil akhirnya. Nah, hasil akhir dari bentuk 3NF adalah seperti ini. Di sini kita akan dapat satu lagi tabel baru. Tadi kan kita udah punya dari satu tabel kita punya 3 tabel, terus sekarang kita punya 4 tabel. Tabel tambahannya adalah tabel prodi. Yang tadi sudah kita bahas, kita harus memisahkan atribut yang menjadi perantara. Di sini yang menjadi perantara adalah prodi, kita pisahkan prodi beserta dengan atribut yang bergantung dengan atribut yang tadi gitu. Di sini prodi tetap jadi foreign key gitu sebagai penghubung lah ya istilahnya antara tabel mahasiswa dengan tabel prodi seperti itu. Jadi dari sini bisa kita tahu nih NIM mahasiswa dengan NIM 1 2 3 4 dia namanya Ria, prodinya MI. Nah, terus kita mau cari tahu nih si Ria ini nih jurusan apa gitu sebenarnya. Nah, karena kita punya tabel prodi, kita bisa langsung cari, oh prodi MI ini dia jurusannya apa sih gitu. Di sini kita tahu bahwa prodi MI dia itu jurusannya teknik elektro, sehingga kita tahu bahwa Ria itu berada pada jurusan teknik elektro seperti itu. Jadi di sini sekarang kita kalau misalkan ada perubahan nih suatu jurusan atau untuk suatu prodi, kita tuh cukup update satu baris aja di tabel prodi. Kita nggak perlu update di semua tabel atau semua baris gitu. Di sini kita udah mencapai bentuk ketiga seperti itu. Nah, clear untuk latihan 2, kita lanjut ke latihan 3. Nah, di sini ini datanya lebih sedikit ya, tapi kalau dilihat ini datanya lebih gak normal lagi nih. Karena di sini dalam satu baris atau dalam satu sel, kalau bisa kita lihat nih di sini item dibeli, ini ada 2 item. Ada laptop dan juga mouse. Harganya juga seperti itu. Harganya tercampur jadi satu, 15 juta dan 200 ribu. Oh ya, sebelumnya kita tahu di sini bahwa tabel ini adalah tabel yang berisi atau merepresentasikan faktur transaksi ya. Jadi satu faktur ini bisa berisi beberapa barang yang dibeli dan dikirim ke satu customer dengan satu kurir, kayak gitu. Yang kedua, kita identifikasi masalahnya gitu. Yang pertama yang seperti yang udah aku bilang tadi, ada multi value dalam satu sel. Jadi ada lebih dari satu value atau nilai dalam satu sel. Kayak ini laptop dan mouse. Di sini ada 15 juta dan 200 ribu. Itu sangat gak normal ya teman-teman dan bisa bikin apa ya? Waktu kita nulis query itu jadi berantakan lah istilahnya. Kemudian, masalah yang kedua adalah kalau di sini ada couple yang nggak logis. Jadi harga laptop kan 15 juta, harga mouse tuh 200 ribu. Tapi di tabel ini keduanya tuh dicampur dalam satu sel. Kan ya kalau ini dia adalah tipe barang yang sangat berbeda. Jadi yang satunya tuh tipe barang yang mahal, yang satu ya sedang-sedang aja gitu. Jadi kita masih bisa membandingkan itu. Maksudnya kayak itu sesuatu hal yang berbeda. Coba bayangkan kalau misalkan dia keyboard dan mouse gitu, dia jarak harganya tuh atau selisih harganya tuh nggak jauh beda. Kita nggak bisa menentukan gitu mana yang harganya, mana sih harga si mouse, mana harga si keyboard kayak gitu. Jadi itu tuh bakal menimbulkan sebuah ambigu. Nah, kayak tadi kita tuh harus nentuin candidate key-nya dulu sebelum kita konversi ke bentuk pertama. Nah, setelah nanti kita tuh pisah per item, apakah nomor faktur aja tuh udah cukup jadi primary key,
Tentu aja enggak, karena F001 itu tuh bakalan muncul 2 kali. Karena tadi di sini nih kalau kita lihat item dengan nomor faktor 001 itu ada 2, yaitu laptop dan juga mouse. Otomatis nomor faktor itu nggak bisa jadi primary key gitu. Setelah itu kita tentuin nih, jadi candidate key-nya adalah nomor faktur plus item yang akan dibeli. Karena kombinasi ini tuh bakalan unik gitu untuk setiap barisnya. Nomor faktur F001 dengan item laptop itu pasti customernya Andi, alamatnya Jakarta, harganya sekian dengan kurir JNE seperti itu. Nah, setelah kita tahu nih candidate key-nya, kita konversi hal tersebut ke bentuk 1NF. Bentuk 1NF akan jadi seperti ini. Nah, di sini kan kita masih lihat ini masih nggak normal yang dia tabel di atas ya. Dia masih ada 2 value dalam satu sel. Kemudian kita ubah kayak yang nomor latihan-latihan sebelumnya kita ubah nih. Nomor faktur 001 dengan tanggal sekian, customernya Andi, alamatnya di Jakarta, item yang dibeli adalah laptop dengan harga 15 juta dengan kurir JNE. Kemudian nomor faktur 001, tanggal sekian, customer Andi dari Jakarta, item yang dibeli adalah mouse dengan harga 200.000 dengan kurir JNE dan seterusnya. Itu adalah bentuk 1 NF-nya. Kemudian kita bakalan menganalisis fungsional dependensinya untuk masuk ke bentuk kedua kayak tadi nih. Kita petakan dulu nih semua fungsional dependensi yang ada gitu. Jadi di sini kayak tadi primary key kita tuh adalah nomor faktur plus item yang dibeli, maaf. Jadi kita cek satu persatu dulu atribut non kuncinya. Kayak misalkan nih tanggal nih dia bergantung pada nomor faktor aja kan. Jadi otomatis dia termasuk dalam parsial dependensi. Jadi tanggal faktor ini nggak ada hubungannya dengan item apa yang dibeli gitu. Kemudian customer ini dia cuman bergantung sama nomor faktur aja. Jadi satu faktor itu tuh faktur hanya dimiliki oleh satu customer. Artinya dia termasuk dalam parsial dependensi. Kemudian yang ketiga ada alamat. Alamat ini dia cuma bergantung sama nomor faktor aja buat saat ini. Kita bakalan lihat lagi untuk bentuk ketiganya nanti, tapi untuk saat ini dia hanya bergantung pada nomor faktor. Sehingga dia masuk ke dalam parsial dependensi kayak gitu. Kemudian ada kurir. Kurir ini dia bergantung pada nomor faktor juga. Jadi satu faktor itu tuh dia dikirim dengan satu kurir kayak gitu. Otomatis dia termasuk dalam parsial dependensi. Kemudian ada harga. Harga ini dia bergantung pada nomor faktur plus item yang dibeli. Karena dengan nomor faktur aja tuh kita nggak bisa nentuin harga ini harga apa, harga item apa gitu. Jadi kita harus tahu dulu nomor fakturnya berapa dan juga item apa yang dibeli. Sehingga kita bisa menentukan harga dari item tersebut itu berapa. Otomatis dia termasuk dalam full dependency seperti itu. Nah, seperti halnya tadi, karena kita mau masuk ke dalam bentuk kedua NF, kita harus mecah tabelnya dulu biar nggak ada partial dependency gitu. Kayak gini, kita bakalan pisah jadi 2 tabel. Yang pertama ada tabel transaksi, yang kedua ada tabel detail barang. Tabel transaksi ini tadi isinya ada nomor faktur, tanggal, customer, alamat, dan juga kurir. Sedangkan tabel detail barang itu tuh dia ada nomor faktur, item yang dibeli, dan juga harga. Seperti itu. Kemudian setelah kita memisahkan memisahkan tabelnya agar nggak ada lagi partial dependency dan kita udah masuk ke bentuk 2NF, setelah itu kita masuk ke analisis transitif dependensi untuk menuju ke bentuk 3NF. Nah, kita balik lagi nih ke tabel transaksi yang ini ya, tabel transaksi. Di sini kita tuh cari dulu nih, apakah ada atribut non kunci yang menentukan atribut non kunci lain. Kita lihat nih, di sini ada customer, ada alamat. Si customer yang namanya Andi itu dia berasal dari Jakarta, dan si customer yang bernama Budi dia berasal dari Bandung, seperti itu. Artinya si customer ini nih, si dua hal ini nih kita tuh bisa langsung tahu gitu siapa customernya, dan juga kita bisa langsung tahu di mana alamatnya. Jadi kalau kita tahu
customer-nya nih siapa, kita bakalan tahu juga nih siapa alamatnya. Jadi alurnya adalah nomor faktur, kita tahu nih nomor faktur dengan F00 ini tuh nomor fakturnya nih customer-nya si Andi. Nah, kalau kita udah tahu nih customer nomor fakturnya siapa, terus kita udah tahu customer-nya siapa, otomatis kita bakalan tahu alamatnya si Andi ini ada di mana. Seperti itu. Ini yang dimaksud dengan transitive dependency kayak gitu. Nah, kalau udah sebelum kita masuk ke bentuk 3NF, otomatis kita harus menghilangkan transitive dependency ini dulu gitu. Jadi caranya kayak tadi. Jadi kita harus memisahkan kasih customer dan alamat ini tuh tabel sendiri gitu. Terus kita harus nambahin satu ID yang unik atau satu ID yang unik gitu buat customer. Kita bisa tambahin misalkan ID customer gitu sebagai primary key-nya. Jadi di tabel transaksi customer ini kita ganti dengan ID customer sebagai foreign key. Nah, kenapa kita nambah ID customer dan nggak pakai nama customer langsung sebagai primary key? Karena nama tuh biasanya tuh ada yang sama gitu. Bisa jadi ada dua orang yang bernama Andi tapi tuh beda gitu aslinya. Jadi ID unique ini tuh bakalan lebih aman gitu. Terus kita lihat hasil dari bentuk 3NF-nya setelah kita tadi menghilangkan transitive dependency-nya. Kayak gini nih. Di sini kita dapat satu tabel baru lagi yaitu tabel customer. Jadi kita cuma punya tabel transaksi dan juga tabel barang kan. Sekarang kita ketambahan sama yang namanya tabel customer gitu. Nah di tabel customer ini tuh ada ID customer yang tadi kita tambahkan untuk sebagai ID unik gitu. Jadi kita tahu nih ID customer 001 ini namanya si Andi, terus alamatnya di Jakarta. Nah otomatis di tabel transaksi kita tahu dengan nomor faktur F001 itu tuh dia ID customer-nya 001. Nah, kita bisa cek nih ke tabel customer. Oh, ID customer yang ID-nya tuh 001 tuh namanya Andi. Dia dari Jakarta kayak gitu. Nah, sekarang kita udah berada pada bentuk 3NF. Jadi udah nggak ada lagi tabel yang nol, nggak ada lagi multi value pada sel, nggak akan ada lagi tadi partial dependency, nggak akan ada lagi transitive dependency seperti itu. Nah, kita udah bahas 3 latihan ya tadi. Jadi ini ada ringkasan dari latihan ketiga. Untuk yang 1NF, bentuk 1NF dia tuh fokus untuk menghilangkan list di dalam sel. Jadi kayak kalau misalkan dia lebih dari satu nilai, itu kita harus hilangkan dulu. Itu kita berada pada bentuk 1NF. Kemudian untuk bentuk 2NF, kita tuh memisahkan data barang dari data transaksi utama agar harganya tuh nggak berulang secara nggak logis gitu. Kemudian bentuk 3NF, kita memisahkan data profile customer alamat agar jika misalkan tadi ya, Andi mau punya rumah gitu, kita tuh cukup mengubah satu baris aja gitu di tabel si customer ini. Kita nggak perlu repot-repot mengubah di si tabel transaksi. Kayak tadi kan si Andi kan ada beli beberapa ya, otomatis kita harus mengubah banyak banget kan. Kayak gitu untuk menghindari hal seperti itu. Nah, artinya kita sudah bisa melakukan beberapa normalisasi ya tadi dari beberapa latihan soal. Nah, mungkin seperti itu penjelasan dari aku, sedikit penjelasan dari aku. Semoga membantu. Dan misalkan masih ada yang bingung, bisa tanya di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.